Tapi kalau orang hipokampusnya nggak sehat, kekurangan grelin salah satunya, karena itu menjadi nutrisi, maka terbalik, sulit menjadi memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu sulit menjadi memori jangka panjang. Sederhananya, diomongin berkali-kali, baca berkali-kali, lihat berkali-kali, atau apapun berkali-kali, tapi lupanya cepat. Orang yang hipokampusnya sehat seperti ini bisa gampang berubah memori jangka pendek jadi memori jangka panjang. Bapak Ibu, kita kenal dengan istilah cerdas, jenius mungkin. Sekali lihat, sekali baca, ingat dalam waktu yang lama. Ingatnya detail, ingat dalam waktu yang lama. Tahu perbedaan, tahu dan lain sebagainya. Kita menyebutnya cerdas atau jenius. Jadi maksud Allah, ini bulan Quran, kamu puasa ya, supaya isi Quran yang kamu asup nanti itu bisa masuk jadi memori jangka panjang bagi dirimu. Memori jangka panjang. Makanya kita hati-hati juga ketika kita puasa begini, kita punya senjata yang amat kuat yang sekarang ada di hipokampus kita. Kalau dimasukin hal-hal yang receh sekali lagi, nah dia jadi memori jangka panjang juga. Jadi memori jangka panjang juga. Agak sulit nanti kita mengubahnya kalau sudah jadi memori jangka panjang. Jadi kalau kita masukin sesuatu yang baik, maka dampaknya juga positif atau baik. Di antara yang lainnya, ya, segala macam, pokoknya luar biasa di bagian otak hipokampus ini. Dan kesehatannya itu karena hormon grelin ini ya. Yang ketiga, kata Dr. Anadia Mandal, ini saya garis bawahi lagi, fungsi grelin itu bisa bisa mengubah, alters the connection between nerves and cell. Bisa mengubah koneksi yang sudah ada di otak kita. Nah, ini luar biasa. Menurut saya ini yang terpenting dan terhebat dari fungsi grelin tadi itu, dan kaitannya dengan puasa Ramadan, yakni bulan Al-Quran, adalah begini Bapak Ibu. Kenapa orang itu susah berubah? Padahal dia tahu yang benar mana, yang salah mana, dia tahu. Dia tahu yang harus dilakukan apa, tahu dia, tapi susah berubah. Misalkan orang dengar kajian gitu ya, tentang bahayanya marah-marah. Marah-marah itu bahaya banget. Nabi Yunus misalkan marah-marah kepada kaumnya, akhirnya beliau yang tercela sampai ditelan oleh ikan. Quran surat ke-21 Al-Anbiya misalkan ayat 87, atau nanti dalam surat As-Saffat misalkan ayat 137 sampai 149. Nah, begitu dengar kajian, kita merasa nih, saya pengen berubah, pengen jadi lebih baik, pengen gak gampang marah, gitu kira-kira ya. Tapi begitu kembali lagi ke rutinitas kehidupan kita yang semula, lupa lagi cita-cita tadi. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Karena ada bagian otak yang pengunci. Dia pakai data yang lama, memori-memori yang lama yang dia pakai untuk menghasilkan persepsi sosial dalam diri kita. Nama bagian itu medial prefrontal cortex. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau cari di Google, banyak atau apa, AI dan lain sebagainya, silakan. Medial prefrontal cortex itu adalah pusat olah persepsi kita. Kira-kira seperti koki atau chef. Dia yang masak tuh, persepsi sosial itu. Males itu medial prefrontal cortex. Wah ini seru nih, ini asik, medial prefrontal cortex. Nah, ketika kita dengar hal-hal yang baik, misalkan kajian atau baca sesuatu, itu ibarat kita mendapatkan bahan baku untuk dimasak. Kita lihat ada ikan yang bagus, kita beli, itu bahan baku tuh. Tapi yang masak itu chefnya. Oke, kita saudara kalau lihat nih bahan baku yang baru nih. Ya, bahan bakunya misalkan dari jangan gampang marah. Kalau gampang marah nanti tercela. Itu dari Quran. Ini bahan baku bagus nih. Saudara kan ke chef. Kalau chefnya tidak terima, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena chefnya begini, nggak mau. Saya mau pakai bahan baku yang lama aja. Bahan baku udah lama banget dari masa kecil. Namanya trauma masa kecil.
tersimpan di bagian otak kita, di amigdala, di basal ganglia dan lain sebagainya. Dia pakai ini. Ini bahan baku lebih bagus, lebih segar. Gak mau, saya mau pakai yang lama. Kalau chef dia bilang begitu, tetap yang diambil trauma masa kecil, kekecewaan masa lalu, ini dan lain sebagainya. Akhirnya persepsi kita akan kembali seperti semula. Sulit kita berubah jadi karakter yang baru, susah. Kenapa? Karena terkunci di sini, di medial prefrontal cortex. Lebih dahsyat lagi, medial prefrontal cortex itu juga mengunci atau membuat threshold atau ambang batas stres. Jadi kenapa? Jadi stres itu sebetulnya nggak ada masalah. Cuma yang masalah adalah respon tubuh kita terhadap peristiwa ini. Makanya namanya stress response system. By the way, orang kalau dianggap gila, Bapak Ibu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu bahasa ininya ya, bahasa psikologi ya, orang dengan gangguan jiwa. Bahasa fisiologisnya adalah medial prefrontal cortex-nya rusak. Kalau orang medial prefrontal cortex-nya belum rusak, walaupun bagian yang lain rusak, memori rusak dan lain sebagainya, belum dibilang gila, belum dibilang ODGJ. Tapi kalau medial prefrontal cortex-nya rusak, gila nih orang. Kenapa? Karena persepsinya tidak sama dengan kebanyakan orang yang lain. Begitu. Nah, saya tidak mengajak kita menjadi orang gila pada semangat sehari, tapi kita bisa manage. Bisa manage. Caranya adalah membuka kuncinya, kan dikunci sama dia ya. Dikunci, kita buka kuncinya dengan grilling. Contoh. Contoh, misalkan begini. Makanya Bapak Ibu kalau kita perhatikan semua kisah di dalam Al-Quran ini tidak ada kisah yang mudah, kisah yang smooth, begitu gampang, terus gak ada. Semua kisah-kisah struggle dalam Al-Quran, kisah perjuangan, kisah bagaimana tokohnya berhasil melewati persoalan hidup yang sangat berat. Kenapa kisah itu ada di Quran? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kisah Nabi Yusuf, gitu ya, abang-abangnya membunuh beliau. Tapi di akhir nanti beliau memaafkan abang-abangnya. Surat ke-12 ayat 92. Qala la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Setelah kita baca dari awal surat 12 itu terus betapa kejamnya abang-abangnya, tapi di ujung hari Nabi Yusuf memaafkan. Tujuannya kita baca kisah itu supaya stres respon sistem kita naik, ambang batasnya itu naik. Mungkin kalau kita nggak baca itu dan nggak masuk ke hipokampus kita, ke medial prefrontal cortex kita, Bapak Ibu, adik kita ngomong salah sedikit sakit hati, abang kita ngomong salah sedikit sakit hati, ipar kita ngomong apa sesuatu kita sakit hati, dan itu membuat kita stres. Begitu kita baca Quran, kalau dalam kondisi lapar, grelin banyak, sedang banyak di dalam tubuh kita, paham kita kisah Nabi Yusuf tadi, masuk dia menembus medial prefrontal cortex kita, Bapak Ibu, medial prefrontal cortex menjadi sosial persepsi yang baru. Persepsinya begini, Nabi Yusuf aja, seorang nabi yang memiliki bapak, seorang nabi yang memiliki kakek, seorang nabi, keturunan nabi, itu cobaannya sebegitu beratnya dari saudara-saudaranya, apalagi saya. Dan Nabi Yusuf memberikan maaf kepada abang-abangnya yang sudah ingin membunuh beliau. Siapalah saya kalau saya tidak mau memberi maaf kepada adik dan abang saya. Nabi Yusuf itu begitu. Sosial persepsi sosial. Kisah yang lain begitu juga. Kisah Nabi Musa, yang memperhatikan yang terbanyak dalam Al-Quran. Kisah Siti Maryam, beliau sampai depresi dalam surat 19 itu ya. Beliau pada ayat 23 itu beliau katakan, pintu qoblah hadza wa kuntu nasiyan manusia. Seandainya saya mati saja, kata Siti Maryam. Tapi akhirnya beliau berhasil melalui itu semua. Kisah Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Nah, jadi semua kisah itu tujuannya kita baca dan kemudian kita pahami, masuk ke medial prefrontal cortex kita, jadi persepsi yang baru dalam hidup kita. Udah relax aja lah jalanin hidup ini, kira-kira begitu.
Relax aja, jalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada hormon grelin. Kalau kita dengerin kajian dibahas surat Yusuf tadi, kita dalam keadaan kenyang, itulah yang sering disebut masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lewat, begitu aja. Tapi saat lapar seperti ini, kemungkinan besar kalau kita bersedia membuka dan itu mengakui persepsi yang baru itu menjadi sesuatu yang baik, maka itulah masuk mengubah koneksi yang selama ini sudah ada di media virtual koneksi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir saya akhiri di sini. Jadi cara untuk bisa mendapatkan solusi hidup dalam Al-Quran, karena Al-Quran memang solusi hidup. Ya. Makanya tadi Allah katakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Caranya setidaknya ada 3. Baru kita bahas sampai poin 2. Satu lagi ini belum. Yang pertama adalah dengan memperhatikan perubahan kata, itu petunjuk, itu clue, pasti ada sesuatu di situ. Perubahan kata. Yang kedua, dengan memperhatikan perubahan perintah, seperti dalam bulan Ramadan ini, bulan Quran, tapi di perintah puasa, itu pasti sesuatu, pasti ada sesuatu. Dan yang ketiga, walaupun kita tidak bahas, tapi dengan mentadaburi. Bagaimana tadabur itu bukan merenungi, bukan tadabur itu. Tadabur itu artinya adalah melihat Al-Quran sebagai satu frame yang utuh. Quran surat ke-4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jadi tadabbur itu sebetulnya artinya satu persoalan dicari semua kaitannya ke seluruh isi Quran. Baru kemudian kita dapatkan frame yang besar, big frame yang utuh. Baru kita paham, oh begitu toh maksudnya. Kalau nggak digituin, nggak ketemu. Banyak yang salah. Dan cuma karena kata-kata tadabbur tadi disadur ke dalam bahasa Indonesia, sayang sekali, menurut saya sayang sekali, banyak dipahami tadabbur itu direnungi. Padahal bukan, itu bukan tadabbur. Tadabbur itu mengumpulkan seluruh bagian Al-Quran terhadap satu persoalan, baru kemudian bisa dilihat frame utuhnya. Dan yang begitu hanya Al-Quran. Kitab-kitab lain, buku-buku lain tidak bisa melakukan yang seperti itu. Membuktikan yang mana. Tapi mungkin kita tidak bisa bahas karena itu juga sangat panjang. Saya pikir bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.